Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Dan hari ini Midnight Live episode 94. Tapi ngomong di mana logo Midnight Live ini ya? Muncul akhirnya, ini dia ya. Program kebanggaan kita semua ya. Program favoritnya penonton di studio ya. Penonton udah kumpul semua nih? Udah dong. Udah? Mentang-mentang ada bintang tamu hari ini ya. Harus rame. Rame nih studio 1 ya. Iya dong. Udah tahu siapa bintang tamunya? Belum. Belum tahu? Iya. Masa nggak lihat promonya? Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Setelah kemarin ramai soal berita reshuffle Kabinet Merah Putih, berita kita malam ini lagi-lagi kita disuguhi peristiwa memilukan. Di balik klaim kondisi ekonomi yang disebut baik-baik saja, ada tragedi yang menyayat hati. Seolah jadi pengingat pahit bahwa angka tidak selalu sejalan dengan realitas di lapangan. Angka-angka statistik seolah tidak berdaya menghadapi fakta bahwa ada nyawa-nyawa yang terperangkap dalam jurang kemiskinan. Kabar terbaru datang dari Bandung, Jawa Barat. Awal September 2025 seorang ibu muda berinisial EN ditemukan meninggal bersama 2 anaknya yang masih berusia 9 tahun dan 11 bulan. Faktor ekonomi diduga kuat jadi pemicu utama. Dalam surat wasiat yang ditemukan, EN menulis bahwa dia sudah tidak sanggup menghadapi tumpukan utang yang tidak kunjung usai. Mirisnya keresahan EN gagal ditangkap warga sekitar, EN pun memilih mengakhiri hidupnya di rumah kontrakan yang harga sewanya Rp350.000 per bulan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna merespon tragedi ini dengan menginstruksikan camat dan kepala desa aktif meninjau kondisi warganya. Ia menegaskan pentingnya pendataan dan pemantauan warga yang rentan secara ekonomi dan sosial agar peristiwa yang menimpa EN dan kedua anaknya tidak lagi terulang. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sampai berita ini saya bacakan belum memberikan pernyataan terkait tragedi ini. Yang pasti ini menjadi PR besar buat KDM. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung mencapai 239.000 jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2025 mencapai 3,65 juta orang. Angka ini menyumbang 15,3% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 23,85 juta orang. Yang membuat ironis, dengan angka penduduk miskin yang cukup tinggi, 120 anggota DPRD Jawa Barat masih saja mendapat tunjangan fantastis. Dalam 1 bulan, seorang anggota DPRD Jabar mendapatkan tunjangan perumahan dari 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Kalau dihitung setahun bisa sampai 800 juta buat tunjangan perumahan. Kalau penonton dapat 800 juta setahun mau buat apa ya? Mau buat apa? Kawin lagi? Gak bener deh. Padahal eksekutif produser yang ngomong gak bener. Pengamat kebijakan publik Nandang Suherman menilai besaran tunjangan saat pengangguran dan kemiskinan membelit Jawa Barat sangatlah tidak wajar. Nanang pun menyebut angka fantastis ini tidak mencerminkan empati terhadap masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. Pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Bandung Muhammad Rafli Salam menyoroti perlunya relokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat luas. Ia mengusulkan agar tunjangan fantastis dialihkan untuk perbaikan fasilitas publik seperti asuransi pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur. Sementara itu sosiolog Universitas Negeri Jakarta Saifuddin menyebut peristiwa ini sebagai cerminan kerentanan struktural dalam ekonomi rumah tangga, ketimpangan peran gender, serta lemahnya dukungan sosial dan kebijakan negara. Peristiwa ini bukan hanya tragedi personal tapi efek dari sistem yang terasa tidak adil.
Sosiolog Universitas Paramadina, Septa Dinata bahkan menilai tragedi EN adalah alarm keras bagi negara. Menurutnya masalah ekonomi bukan sekedar soal isi perut, tapi juga menyangkut kesehatan mental dan relasi keluarga. Dan negara seharusnya hadir lewat dukungan sosial yang nyata, bukan cuma janji manis. Kasus yang menimpa EN sebenarnya bukan pertama kali terjadi pada tahun ini. Seolah menjadi fenomena berulang yang tidak kunjung usai, beberapa kasus serupa juga muncul di beberapa daerah di Indonesia. Bulan Agustus lalu pasangan suami istri di Tulungagung juga ditemukan meninggal dunia setelah menenggak racun. Diduga karena terhimpit utang yang menumpuk. Di bulan Februari seorang ibu muda di Bangkalan juga memilih jalan yang sama. Dan 1 bulan sebelumnya pada bulan Januari seorang ibu di Lubuk Linggau juga mengakhiri hidupnya setelah suaminya berbulan-bulan menganggur dan dililit utang. Semua kasus itu punya benang merah yang sama. Terjadi karena adanya beban ekonomi yang berat, rasa putus asa yang mendalam, dan hilangnya harapan akan masa depan yang lebih baik. Ini bukan sekedar tragedi personal yang bisa dilupakan, tapi gejala sosial yang jelas tidak bisa diabaikan. Sosiolog asal Prancis Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai kekerasan simbolik. Ketika sistem membuat orang merasa gagal dan malu akan keadaannya, padahal kegagalan itu bukan karena mereka lemah. Tapi karena aturan-aturan yang dibuat terlalu berat sebelah dan tidak memihak pada rakyat kecil. Kita sering melihat kegagalan itu seperti kelemahan pribadi, padahal seringkali sebenarnya adalah hasil dari struktur yang tidak adil. Hasil dari sistem sosial dan ekonomi yang gagal melindungi warganya dengan tepat. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda menambahkan bahwa penduduk Indonesia susah keluar dari jerat kemiskinan dan mencapai kehidupan yang layak. Apalagi dengan kondisi pendapatan yang stagnan atau bahkan semakin berkurang tapi terus terkikis oleh harga kebutuhan pokok yang selalu meningkat. Iya tuh, betul. Akhirnya banyak keluarga yang terpaksa pakai uang tabungan untuk bertahan hidup. Dan ketika tabungan sudah habis dan tidak ada sumber dana lain, satu-satunya jalan adalah berutang. Yang justru menimbulkan masalah baru dan terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan yang seolah tidak berujung. Di sisi lain ada yang lebih besar dari sekedar tragedi, yaitu struktur ekonomi yang membuat orang memilih untuk mengakhiri hidup. Biaya hidup meroket. Cari kerja, susah cari kerja ya. Sementara itu sistem pinjaman online semakin liar berkembang, memberi akses pada kredit cepat, tetapi tidak menghadirkan jaring pengaman sosial yang kokoh. Pemerintah sebenarnya punya anggaran besar untuk bantu rakyat lewat program bantuan sosial, bansos. Sayangnya pencatatan data warga miskin di Indonesia masih belum akurat, sehingga distribusi bantuan sosial seringkali salah sasaran. Sementara itu Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, terlihat sangat optimistis. Pengganti Sri Mulyani ini bilang dalam 2-3 bulan ke depan ekonomi Indonesia bakal kembali cerah. Indonesia cerah. Indonesia besar. Indonesia maju. Dia mengatakan target pertumbuhan 8% bakal dicapai bertahap dalam 2-3 tahun ke depan. Optimisme yang cukup meyakinkan. Kita tunggu aja ya. Semoga bukan sekedar kelakar yang malah bikin rakyat makin ambiar. Karena Bapak kelihatannya cukup jago ya. Katanya. Siap Bang Jago. Tragedi yang menimpa EN seharusnya jadi cermin bagi kita semua bahwa pertumbuhan ekonomi bukan cuma soal angka atau pemenuhan target, tapi soal realita di lapangan. Soal kehidupan nyata rakyat yang masih harus rela bergelap-gelapan karena uangnya hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi tapi tidak cukup untuk membeli token listrik. Soal kehidupan nyata para orang tua yang rela kelaparan demi anaknya bisa mengemban pendidikan. Soal beban utang yang tidak pernah terselesaikan karena pendapatan yang terus tergerus. Negara harus hadir bukan sekedar lewat kata-kata dan janji. Tapi melalui kebijakan nyata yang bisa dirasakan di dapur-dapur sempit, di rumah kontrakan yang kecil, di sekolah dan di pasar-pasar rakyat. Solidaritas sosial, dukungan keluarga, akses konseling, dan bantuan yang tepat sasaran bukanlah kemewahan tapi kebutuhan mendesak. Di satu sisi ada pejabat hedon dengan fasilitas berlimpah. Di sisi lain rakyat bertahan dengan sisa tabungan atau bahkan berutang.
Kalau kita terus membiarkan kesenjangan ini ada, maka tragedi serupa akan terus berulang. Betul. Ini saatnya para elit mulai membangun sistem yang benar-benar adil dan manusiawi. Karena pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial hanyalah ilusi, dan optimisme tanpa aksi nyata hanya akan menjadi janji manis yang tidak sampai ke rakyat. Ya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya berita lainnya. Dan tentunya kami punya bintang tamu hari ini. Ada Reza Radian akan hadir di Midnight Live. Udah gak sabar ya? Iya dong. Tumben sudah satu penuh ya. Iya. Biasanya saya sendirian doang. Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.